Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di my channel Mak Conte. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan ya, dilancarkan semua usaha dan pekerjaannya. Semoga hari ini kita diberi kemudahan dan rezeki yang berkah ya, supaya kantong kita nggak kering ya. Oke teman-teman, hari ini aku akan berbagi lagi ya, mudah-mudahan ini juga buat pelajaran buat aku ya. Semoga ini bermanfaat buat aku juga ya, kita dan aku beri ya, kenapa warung sembako itu bisa bangkrut. Nah teman-teman, sebelum aku lanjutkan videonya, kamu bisa support channel aku ya dengan cara like, share, comment, and subscribe, dan kamu bisa bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke teman-teman, namanya berbisnis ya, itu pasti ada pasang surutnya, ada naiknya, ada turunnya, ada cuman naik terus, pasti kan bakal ada turunnya juga, ada masa-masa ramenya, masa-masa sepinya. Nah teman-teman, sebagai pebisnis ya, sebagai pengusaha itu harus bisa menyikapinya ya, harus pintar mensiasatinya supaya tidak terjadi kebangkrutan atau gulung tikar ya. Kan kita capek-capek sudah buka usaha di perjalanan sampai setahun 2 tahun kita harus gulung tikar atau bangkrut, kan itu kan sayang banget ya. Kita sudah mengorbankan modal, waktu, tenaga juga ya untuk usaha itu pasti ya, dan hasilnya akan sia-sia. Nah teman-teman, di sini supaya warung kita atau toko-toko sembako kita itu jangan bangkrut, jangan gulung tikar. Nah, di sini aku akan ngasih tahu tips-tipsnya supaya warung atau toko sembako ini tetap berjalan dan kita bisa menggantungkan kehidupan kita atau pencarian kita di sini. Oke teman-teman, di sini pertama, supaya warung kita itu jangan bangkrut, pertama itu kita jangan menentukan harga, membuat harga seenak kita ya. Kita membuat harga itu terlalu tinggi banget, tidak sama rata-rata dengan warung-warung yang ada atau yang di sebelah kita ya. Apalagi sekarang warung di mana-mana itu ya, warung-warung sembako atau toko-toko sembako itu bukan satu dua ya di sekitaran kita, atau yang di pinggir jalan, atau di komplek kita, atau di lingkungan kita lah. Itu mau menjamur ya, berapa tempat itu ada, belum lagi yang warung-warung modern seperti Alfamart, Indomaret. Nah, di sini kita juga harus bisa bersaing harga. Kita nggak bisa menentukan harga yang terlalu tinggi supaya kita merasa kita akan mendapatkan untung yang besar dengan kita menaikkan harga yang di atas rata-rata, tidak sama dengan yang warung-warung sekitarnya. Itu otomatis kita akan kehilangan pelanggan ya. Otomatis pelanggan itu cuma sekali aja datang ke warung atau toko kita ya, dan besoknya dia akan nggak datang lagi karena dia merasa harga di tempat kita itu terlalu tinggi, tidak sama dengan harga warung-warung yang lainnya ya. Oke, yang keduanya adalah kita dengan gampangnya mengasihkan utang atau bon kepada konsumen. Nah, di sini memang agak sulit ya, tapi kita harus bisa, kita harus tegas sebagai penjual ya. Di sini memang di mana-mana ya, itu sudah jadi kebiasaan mungkin orang kita ya. Itu pasti warung tradisional itu pasti tempat jadi korban diutangin ya. Beda dengan warung yang modern ya, itu pasti mereka nggak akan pernah ngutang di situ tuh ya. Tapi kalau warung sembako, apalagi warung di perkampungan seperti tempat aku ini, itu pasti ada yang orang yang pasti mau ngutang. Nah, di sini sebagai penjual sembako itu kita harus jangan segampangnya mengasih utang kepada konsumen, karena modalnya itu belum balik untung, apalagi sembako yang untung itu tipis banget, nggak ada yang besar. Jadi kalau kita mengasihkan utang ke konsumen ya, jadi terbiasa, jadi kita akan modal kita itu nggak bisa kita muterin lagi. Jangankan kita mau dapat untung, modal aja kita nggak bisa muterin lagi. Jadi di sini biarlah kita pertegas ya,
kita nggak memberikan utang. Kenapa? Nanti kebiasaan. Karena kalau konsumen itu sekali diutangin, dia akan terus 2 kali, ketiga kali, 4 kali. Jadi tuman apa namanya ya, jadi sudah kebiasaan. Jadi sudah kebiasaan ya. Jadi otomatis warung atau toko sembako kita itu bakal bangkrut ya, kehabisan modal karena diutangin. Nah, yang ketiga adalah kalau penjualnya itu mukanya bengis atau jutek ya, atau sombong, itu bakalan deh ya, bakal ditinggal sama pelanggan atau konsumennya ya. Kalau kita tuh jutek banget mukanya ya, kita tuh malas ya. Aku aja kalau misalnya belanja tuh ya, kalau orangnya itu sinis banget, jutek banget, itu aku sekali aja sih datang ke situ ya, besok-besok aku nggak datang lagi, nggak enak sih lihat muka penjualnya gitu ya. Jadi sebagai penjual itu ya kita harus sopan ya, ramah lah ya, menyapa ya, muka kita yang jangan jutek-jutek banget lah, walaupun kita penuh dengan masalah ya, namanya hidup ya pasti ada masalah ya, tapi jangan kita tunjukin lah di saat kita melayani menghadapin konsumen ya teman-teman ya. Nah, yang keempat itu adalah jangan kamu tidak melengkapi bahan-bahan kamu. Jadi apa yang diminta konsumen itu kamu harus sediain ya. Walaupun itu nggak banyak, nggak mencukupin dengan modal kamu bisa menyediakannya itu dalam jumlah kecil ya. Seperti aku ini jumlah kecil ya, seperti dikit. Jadi setiap konsumen itu minta ada, jadi besoknya lagi kalau habis aku bisa belanjain lagi ya, dengan yang uang yang ada ya aku belanjain lagi. Jadi setiap hari itu bahannya ada terus, jadi konsumen tidak kecewa ya kalau dia datang ke tempat kita. Nah, yang kelima itu adalah jangan boros. Nah, di sini teman-teman, kenapa aku bilang jangan boros ya? Karena berjualan atau warung sembako atau toko kelontong itu modalnya itu gede juga ya, apalagi kayak rokok itu modalnya itu besar, dan untungnya itu cuman satu bungkus itu cuman 1.000 ya. Jadi kalau kita tuh boros seenaknya memakai uang toko, modal kita kepakai, kita nggak bisa muterinnya lagi, otomatis kan barang kita itu nggak ada dan kita nggak bisa berjualan lagi, dan otomatis ya bakal bangkrut ya, gulung tikar ya. Jadi teman-teman, kita harus bisa memanage keuangan kita. Jangan sembarangan kita gunain uang modal kita, uang toko kita untuk kebutuhan yang tidak perlu ya. Bakal menghabiskan modal kita sendiri atau isi warung kita ya. Jadi kita nggak bisa belanja lagi, nggak bisa untuk usaha lagi, uangnya nggak bisa muter lagi, dan kita kelimpungan untuk mencarinya ya. Nah, keenamnya, karena kita sudah boros itu pasti kita akan ngutang ya. Nah, ini dia permasalahannya yang bikin berat itu ya hidup ya. Karena kita sudah boros, barang-barang yang modal kita sudah habis, jadi kita ngutang. Nah, terakhir kita sudah mungkin alternatif terakhir kita ngutang. Nah, disinilah permasalahannya bertambah ya teman-teman ya. Dan kita ngutang bakalan juga sama buat bikin susah ya. Jadi maksudnya gini, keluar dari kandang buaya masuk kandang harimau ya, jadi namanya. Kalau kita ngutang itu, kita ngutang untuk kita modalkan ya, kita akan ya tahu sendiri untungnya warung atau toko sembako itu nggak besar. Kita harus mikirin untuk kebutuhan kita dan juga untuk utang ya, bakalan juga habis ya modal kita ya, atau isi toko kita atau isi warung kita untuk menutupin utang mungkin yang setiap bulan harus dibayarkan, atau yang setiap hari, nggak tahu lah ya, setiap minggu yang gimana cara ngutangnya ya, pembayaran ngutangnya ya. Nah, jadi teman-teman, itu tadi yang harus kita hindarin supaya warung atau toko sembako kita itu enggak bangkrut ya. Jadi kalau kita pinter memanagenya, pinter mengaturnya ya tegas juga sama konsumen supaya enggak ngutangin itu
insya Allah kedepannya warung kita itu tetap berjalan dan kita bisa menggantungkan kebutuhan kita, kehidupan kita di warung atau toko sembako kita. Nah di sini teman-teman aku ngasih tahu ya, aku nggak punya pekerjaan lain selain aku berwarung ini, membuka warung sembako ini di dalam rumah aku, dan inilah yang untuk memenuhi kebutuhan hidup aku dan 2 orang anak aku ya. Alhamdulillah ya terpenuhi, dan aku juga ya aku pengalaman aku banget ya, aku harus pintar memanagenya, dan aku juga memisahkan mana uang pokok sama uang pribadi aku supaya aku gampang untuk memanagenya. Nah bagaimana aku, kalau yang gimana aku cara aku memanagenya uang itu aku sudah bahas di video-video aku sebelumnya ya, kamu bisa cek video aku bagaimana aku cara mengatur uang toko dengan uang pribadi, memisahkan uang toko dan uang pribadi supaya tetap warung ini tetap berjalan ya. Jadi sebagai penjual sembako tuh harus pinter banget, harus ngaturnya ya, supaya kita tidak, usaha kita nggak bangkrut dan kita tidak terlilit utang ya. Itu yang akan mempersulit hidup kita ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pengalaman aku. Mungkin kita sama-sama belajar ya, apalagi kita sama yang bagi penjual sembako dan juga mau pertama membuka usaha sembako, semoga bisa diwujudkan. Dan bagi yang sudah membuka warung sembako, semoga warung kita tetap berjalan ya, terus itu diberikan kelancaran dalam rezeki ya, mungkin pelanggannya semakin banyak. Nah teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kamu, semoga kamu bisa mengambil dari manfaat dari video-video aku ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu dari video dari aku. Kalau kamu ingin berteman dengan aku, kamu bisa follow Instagram aku atas nama Rolina Sipahutar atau Putra Bungsu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye. Selamat beraktivitas.